pemerintah fokus pada pencegahan. Nah ini agak menarik nih Bang. Ini Bang Haris mungkin bisa. Ini kan judi online udah jelas penjahat ya. Dan orang yang paling diuntungkan dalam judi online udah jelas bandar. Betul. Nah kenapa pendekatannya pencegahan kepada masyarakat? Harusnya kan ditindak bandarnya. Sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses judi online. Nih. Kita kan jadi terpaksa ya berhipotesis tadi kalau bahasanya Bang Aul tadi. Berhipotesis, kenapa ini serangan terhadap Pusat Data Nasional ini hanya berkisaran hari dengan upaya negara atau diskursus negara memerangi judi online itu. Dan memang agak menarik ya, karena belakangan ini setelah masalah isu PDN ini rame, judi online jadi nggak ada suaranya lagi gitu. Nggak ada suaranya lagi. Tenggelam ya. Tenggelam. Atau istirahat barangkali, cuti, istirahat. Buat apa kita makan siang gratis? Iya. Ya kan? Tapi mentalnya rusak gara-gara judi ya. Rekening kita jebol. Ya. Betul. Barangkali nggak perlu makan siang gratis karena duitnya terjaga. Iya. Makan siangnya berapa, yang jebol berapa kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin membincangkan kembali terkait dengan masalah Pusat Data Nasional yang katanya sudah selesai, sudah beres karena kuncinya sudah diberikan. Tapi kita kali ini akan membicarakan dengan lebih dalam dan tentunya pembicaraan yang lebih berbeda dari yang kemarin. Hari ini kita bersama dengan Mas Haris Azhar. Apa kabar Mas Haris? Baik. Lama ada ketemu nih Mas Haris. Datang tapi nggak nge-podcast. Nggak sempat nge-podcast. Dengan Aulia Postera. Apa kabar Aulia? Alhamdulillah, sehat Bang. Bicara terkait dengan Pusat Data Nasional. Hari ini kan Rabu ya. Kunci sudah diberikan. Artinya sudah selesai, sudah aman dong. Belum dong. Loh, apa ya masalah lagi? Kan kunci sudah diberikan. Kalau rumah digembok, dikunci diberikan, selesai harusnya. Iya Bang. Gimana dong? Ini emang lucu ya, kalau kita diskusi ini lucu nih. Kita udah bercanda-bercanda. Jadi kalau kita tarik dari awal kejadian Bang, jangan kita potong di kejadian hari Rabu aja ya. Dari awal kejadiannya itu, Pusat Data Nasional kita diserang oleh kelompok ransomware yang namanya Brainchipper menggunakan Lockbit 3.0. Nah, ketika dia menguasai data kita, dia meninggalkan pesan. Pesannya itu dia minta tebusan 8 juta US dollar atau 131 miliar rupiah. Paniklah, ributlah negara ini kan. Dalam 2 minggu ini, ribut sampai ke DPR segala macam. Lalu nggak lama, setelah itu si hackernya di dark web dia meninggalkan pesan. Saya juga kebetulan dapat dari teman ya, saya bisa mengakses itu. Meninggalkan pesan bahwa dia pada hari Selasa yang lalu dia akan memberikan key-nya. Cuma-cuma. Baik hati lah ya. Ini agak lucu memang ini. Namanya ya? Udah insaf barangkali loh. Gak ada Bang. Yang namanya penjahat ransomware, hacker yang melakukan kegiatan ransomware. Ya motivasinya uang Bang. Iya. Kecuali ya Bang ya. Yang namanya ransomware itu ada Lockbit itu terkenal dengan servisnya seperti dengan nama ransomware as a service. Jadi dia bisa di-request, bisa dipesan. Nah, bisa jadi ya, ini hipotesis Bang ya. Ada afiliatornya di dalam sini. Sehingga terjadilah kemarin kejadian itu. Nah, cuma kita nggak tahu bagaimana pastinya karena ini harus dibuktikan secara forensik oleh BSSN. Seperti apa kejadian sebenarnya. Karena memang nggak ada ceritanya hacker baik hati ya, siapapun yang paham keamanan siber ini pasti ketawa lihat kejadian ini. Kalau seandainya betul ada afiliator itu motivasinya apa? Nah itu harus didalami Bang. Biasanya gimana kalau hal-hal seperti ini? Contoh kejadian di tempat lain juga ada kan? Di tempat-tempat lain ada Bang. Biasanya sakit hati internal. Atau motif-motif lain itu kita nggak bisa. Ada udah muncul semua lah sebetulnya. Nah, mana Bang Haris nih? Memangnya ada Haris Azhar ini penting ada di sini Bang. Benar. Beliau ini. Gue gak tahan lu. Gue gak langsung jawab. Gue ngasih umpan buat lu Bang. Silakan Bang. Kalau ngobrol-ngobrolnya gini.
Iya, iya. Serangan ini terjadi ya kan beberapa hari setelah gembar-gembor soal perang terhadap judi online. Oh, iya, 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 iya. Oke. Satgas judi online itu Bang ya? Satgas judi online. Loh, Satgasnya cuma mau mencegah kok. Apa harus gini, dianggap Mas. perang? Kan makin hari makin menarik ya. Iya. Upaya penanganan terhadap judol itu, judi online itu, ya kan. Nah, meskipun belum ada yang konkret, kalau diukur dari 0 sampai 10 nih, penanganannya masih 1 dan 2 lah ya buat publik. Karena semua muncul pernyataannya dari para penegak hukum dan pejabat negara. Puncak menariknya itu di pernyataan Ketua PPATK. Iya, iya. Ya kan. Di DPR itu ya. Mas Novel juga kasih komentar saya lihat kan. Iya, iya, iya. Nah sampai ada anggota DPR dan lain-lain. Lalu masifnya, besarannya. Itu kan menandakan ada operasi yang cukup masif. Iya. Nah perang terhadap judi online itu kemudian muncul isu ini. Nah kita nggak punya data atau langsung bisa menunjuk hidung gitu. Tapi kan secara konspiratif gitu. Kita yang disuguhi informasi, termasuk disuguhi juga dengan platform judi yang muncul di mana-mana. Setiap kita buka aplikasi apa muncul tuh pop up-nya kan. Kita kan jadi terpaksa ya berhipotesis tadi kalau bahasanya Bang Aul tadi. Berhipotesis, kenapa ini serangan terhadap Pusat Data Nasional ini hanya berkisaran hari dengan upaya negara atau diskursus negara memerangi judi online itu. Dan memang agak menarik ya, karena belakangan ini setelah masalah isu PDN ini rame, judi online jadi nggak ada suaranya lagi gitu. Nggak ada suaranya lagi. Tenggelam ya. Tenggelam. Atau istirahat barangkali, cuti, istirahat. Nah ini sebentar Bang sedikit. Saya gara-gara Bang Haris bilang ada dugaan kaitan dengan judi online, saya jadi teringat kejadian tahun lalu Bang. Saat Kompas menaikkan investigasi mereka 1 halaman penuh terkait judi online di akhir tahun lalu. Apa yang terjadi setelah itu? Webnya Kompas diserang sampai lumpuh beberapa jam. Pasti ingat? Nah, Oke. Ini kapan kejadiannya? Tahun Tahun lalu. Saya ingat tahun lalu, akhir tahun lah. Artinya ada kemiripan dengan kejadian yang sekarang ini ya. Ada pola. Jadi kita tidak menunjuk hidung bahasa Bang Haris, tapi kita patut menduga. Iya. Ini momentumnya kan beriringan. Ada ikutannya sekarang. Memuncak desakan berhenti Menkominfo. Nah, jadi sebetulnya kita juga sebenarnya nggak puas ya sama Menkominfo dalam soal PDN, dalam soal penanganan judi online gitu ya. Tetapi manifestasinya, saya tidak mau menyalahkan publik yang mendesak Menkominfo mundur. Saya pikir kewarasan publik itu adalah ketika melihat Menkominfo tidak mampu mengorkestrasi dari sisi kebijakan dan juga operasionalnya untuk menjaga data tadi itu. Iya. Tetapi kan di sisi yang tadi itu Menkominfo juga, saya pikir dibandingkan beberapa Menkominfo sebelumnya, Menkominfo yang sekarang ini yang cukup punya bobot yang lebih dalam membangun diskursus anti judi online tadi itu. Oh iya. Soal judi online dia oke lah ya gini ya. Dibandingkan dengan beberapa sebelumnya ya. Pejabat sebelumnya ya. Gitu. Nah ini kan juga ada kaitannya. Iya. Apakah ini juga kontestasi menuju posisi-posisi menteri di Prabowo nanti? Iya kan? Iya. Nah, kalaupun ini bukan tujuan, tapi situasi ini pasti menjadi satu benchmark untuk nanti melihat siapa yang patut ada di mana. Iya. Nah, saya kalau ngeliat politisnya gitu, Mas Novel. Secara politis saya melihatnya seperti itu. Iya. Menarik sekali ya memang ya. Walaupun kemarin saya banyak bicara soal korupsinya, bicara terkait dengan adanya kekhawatiran ada arah ke politis seperti tadi, baru terpikir juga tuh Mas Kalau Haris. korupsinya kita pernah bahas tuh Mas. Waktu kita bahas BTS di sini. BTS ya di awal-awal malah sebelum ada kasus BTS. Justru sekarang saya mau nanya sama Mas Novel sama Bang Aul. Banyak nggak penggunaan APBN APBD untuk sistem digital?
Saya pernah riset. Ya. Kira-kira 4-5 tahun lalu kita pernah ngumpulkan di kantor itu web-web yang dibuat oleh KL Oke. dan juga Pemda-Pemda. Dari LPSE, Bang. Enggak, jadi kita pakai sistem crowd dari cloud itu. Iya. Kebanyakan WordPress, tapi menggunakan dana APBD yang di daerah-daerah itu. WordPress artinya apa? Ya Kenapa dia itu pakai mah cuman belanja kacang goreng di depan, Iya. masukin toples ini kita udah punya nih. Iya. Lemah sekali pasti security-nya ya. Artinya ada belanja negara yang besar terhadap sistem, kapasitas dan operasionalisasi digital. Iya. Pertanyaannya kan efektif atau tidak? Iya, Itu aja satu. Iya. Siapa yang pernah ngaudit ini? Siapa yang pernah melakukan pemeriksaan? Bukan pada tematik atau bukan pada institusional tertentu penggunaan. Iya, Kan iya. KL sama Pemda biasanya begitu kan dilihatnya. Tapi dilihat secara horizontal dari semua KL dan Pemda, penggunaan digital itu sebetulnya berapa besar? Iya. Lalu pertanyaan berikutnya, sejauh mana efektivitas? Saya mau menganggap begini, mungkin waktu belanjanya nggak korup, tetapi ketika dia dibeli, dibelanjakan lalu tidak digunakan, itu kan praktek yang, yang banyak kejadian. Iya. Kenapa? Karena ada rejim penguasa yang cara ngeluarin uangnya dengan cara belanja seperti itu. Memang saya pernah dengar itu dari aturan dari Menteri Keuangan ya, yang akhirnya membatasi ya untuk pembuatan aplikasi ataupun website ya, karena dianggapnya terlalu berlebihan. Dan memang setahun saya anggarannya terlalu besar itu, Besar, Mas. dan dugaan saya korupsinya juga besar, tapi jarang sekali diperiksa di kasus itu. Iya. Betul. Gimana awal? Apa memang susah sekali periksa kasus-kasus seperti itu ya? IKTP dulu kan digital juga itu. Digital. Ini beliau. Makanya Jadi, Kalau iktp kan proyeknya satu ya. Iya. Kalau yang Ini begini sporadis proyeknya banyak. banyak. Ya memang kemarin di podcast sebelumnya sama Bang Novel kan pernah saya sampaikan. Jadi salah satu alasan kenapa PDN ini dibentuk itu ada saat ini itu ada 24.700-an aplikasi. Berapa? 24.700. 24.000. Oh. Ya, ini dari data yang saya baca Bang ya. Iya. Itu yang dimiliki oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Iya. Nah, dan masing-masing aplikasi itu ketika dia membangun itu nggak ada standarnya. Sehingga ketika kita butuh data, pemadanan data, contoh Bang, gimana kita data bansos yang meleset, kasus bansos yang lalu, data pupuk subsidi meleset, data KPU, setiap kita pemilu selalu KPU pemadanan data lagi dengan adminduk segala macam. Iya. Nah ini memang makanya berkali-kali saya sampaikan PDN ini idenya bagus. Iya betul. Idenya bagus karena dengan adanya PDN ini nanti bisa data-data itu interoperability, bisa saling beroperasi. Betul. Nah, cuma kan ini kan menjadi ribut sekarang karena PDNS-nya ini tidak siap. Dan sempat ada terjadi gangguan di imigrasi sampai 3 hari. Nah, kembali lagi nih ke kasus ini Bang. Saya tadi belum sempat saya teruskan Bang. Jadi kemarin itu katanya sudah diberikan key. Dan saya juga cek juga pesan-pesan yang disampaikan oleh hacker tadi itu di dark web itu. Diberikan key dan kemarin pada saat Dirjen Aptika Kominfo menyatakan mundur, dia juga menyampaikan bahwa key itu sudah dicoba dan bisa. Cuma kan bisa itu kalau secara IT belum tidak seperti kunci rumah Bang, dikasih kunci langsung bisa masuk. Ya bisa jadi dia enkripsinya itu bisa double encryption. Ya, kita nggak tahu apakah setelah dapat key itu semua data itu sudah bisa dipulihkan atau belum ada pernyataan resmi. Nah, jadi bayangkan Bang dari pernyataan terakhir itu ada 282 instansi yang menggunakan PDN dan terganggu. Nah, jadi kembali ini ke proses lucu-lucuan ini karena memang hackernya yang baik hati tadi karena berempati kepada rakyat Indonesia memberikan secara cuma-cuma dan membuka link dompet digital, dompet kripto untuk para masyarakat berdonasi di sana. Apa-apaan gitu. Kalau Indonesia sekali gayanya. Iya, dan bahasa Inggrisnya pun Bang, kalau kita baca pesan-pesan dia itu buruk sekali bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Gak sesuai standar Oxford ya. Nah terus gini, kalau tadi Aul bilang bahwa
PDN itu bagus. Ya saya setuju. Memang kan kita sudah punya program Satu Data Indonesia kalau nggak salah ya. Satu Data itu bagus sekali. Memang logikanya seperti itu yang ideal ya. Tapi kan satu data itu kan ada ahli yang bilang begini, tidak harus dengan disatukan. Bisa dengan interkoneksi data yang sudah ada di masing-masing server. Ada pilihan satu dua. Yang kedua, tadi yang dikatakan pusat data nasional itu bagus, cuman PDNS-nya belum siap. Kan awal bilang tadi gitu. Pertanyaannya, PDNS itu perlu apa enggak sih? Karena begini, ini Mas Haris menarik sekali. Karena apa? Setahu saya, pusat data nasional itu kan proyeknya yang di Cikarang itu kan dimulainya November 2022. Berakhirnya Oktober 2024. Artinya tinggal ditunggu nggak lama sampai Oktober Baru launching. Baru kemudian bisa digunakan launching, ya kan? Tentunya untuk membuat pusat data nasional yang sudah siap digunakan, itu pasti dia akan bikin SOP. Dia akan men-training orang, ya kan? Dia akan membuat pola tertentu untuk bagaimana security-nya itu bisa berjalan dengan benar gitu kan. Karena itu masalah yang sangat sensitif gitu. Saya nggak tahu apakah karena ada kepentingan ingin di launching dipercepat 17 Agustus sehingga diperlukan untuk ada pusat data nasional sementara. Ini yang menjadi lucu karena katanya anggarannya 700 miliar untuk menyewa. Oh ya. Menyewa 2 sementara ini server yang di Serpong sama Surabaya itu. Sama yang di Surabaya. Realitas Arta dan punyanya Telkom Sigma. Yang menarik adalah ternyata yang di Serpong ini di bawah standar karena tayarnya lah istilahnya. Saya sok jago nih karena saya awam masalahnya. Kata ahli bilang tayarnya itu tayar 3, ini tayar 4 dan standarnya minimal tayar 4 gitu. Tapi yang paling tinggi memang. Yang paling tinggi ya. Diharapkan paling tinggi karena memang data ini sangat penting gitu. Nah, ternyata di tier 4 itu yang dipakai, yang disewa 2 gitu. Artinya kalau emang itu kenapa harus 2? 1 juga bisa. Belum lagi kenapa harus pakai itu? Orang pakai server-server yang sudah ada juga masih bisa berfungsi, tinggal menunggu pemindahan, selesai jalan, nggak perlu keluar waktu 700 miliar, tidak perlu juga keluar dampak resiko dari bocor yang biayanya juga nggak akan terukur. Gimana lo? Ya, saya sama lah sama abang pikiran saya ya. Ya namanya kalau dibikin sementara berarti ada urgensinya. Kenapa? Berarti kan dia berharap nanti ketika yang ini jadi proses sinkronisasinya cepat. Karena data itu sudah terkumpul di PDN sementara ini. Nah, cuma apa alasan pastinya? Ya kita nggak tahu bang. Kita harus buka lagi di dokumen anggarannya seperti apa KAK-nya dulu diajukan proyek itu seperti kita melakukan penyelidikan pada umumnya bang. Itu harus diselidiki di situ harusnya untuk melihat KAK dan seterusnya. Yang ngambil keputusan siapa? Nah, yang kan ini nggak gampang nih mengoperasikan yang sementara ini untuk lebih dahulu maju jalan, pasti kan ada intervensi. Karena kalau ngikuti ketertiban di Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa, di aturan-aturan turunannya, nggak mungkin dipercepat kalau tidak ada excuse. Dan excuse itu pasti kan dari top down dia sifatnya. Mestinya DPR juga periksa itu tuh. Selain menuduh ada kebodohan, ya kan? Apakah kebodohannya juga sampai ke yang dari atas yang memaksa itu supaya beroperasi. Harus dibuktikan ya bang. Harus dibuktikan. Jangan sampai kemudian dengan tidak dilakukan pengawasan itu kebodohan yang berikutnya kan. Harusnya kan diawasi, ketika tidak mengawasi itu kan kebodohan juga berarti. Kebodohan yang lebih luas ternyata. Yang lebih luas, yang lebih berbahaya malah. Lebih berbahaya. Memang begini ya, kalau kita bicara dengan terkait dengan pusat data nasional ini, kemudian kalau bocor, dampak dan kemudian belum bisa berjalan walaupun sudah dibuka, ini kan pasti mengganggunya kemana-mana nih. Kita belum lagi melihat terkait dengan dana bantuan, dana subsidi, yang itu dibuat sedemikian rupa agar efisien karena nama-namanya udah jelas, sasarannya udah jelas. Kalau sasarannya datanya hilang, pasti kan biayanya kan lebih besar. Sedangkan subsidi dan bantuan itu nggak bisa menunggu data beres dulu ya, tolong dong tunggu dulu. Kenapa? Belum tahu deh. Nggak mungkin seperti itu kan Mas Haris. Mungkin gara-gara itu hackernya kasihan kali bang ya. Mungkin itu salah satu situasi yang mengiringi. Karena itu kan juga lagi berproses di KPK kan.
Iya. Yang 900 miliar itu. Oh iya, yang bantuan sosial presiden ya. Nah, kita juga nggak tahu apakah KPK mengandalkan data yang terkonsolidasi tadi di situ. Ini jauh ya, jauh ceritanya ini ya. Bener tadi kata Bang Aul, Mas Novel, baru dikasih kuncinya. Apakah ada modifikasi isi? Ya. Yang sudah pasti datanya itu sudah dikuasai oleh sekurang-kurangnya dia sudah memiliki data-data yang ada di dalam itu, hacker yang kemarin itu. Nah, terus yang kedua, kita belum tahu sejauh apa dampak dari kunci yang diberikan kemarin itu terhadap atas recovery data yang ada di PDNS itu. Tapi saya kembali lagi nih, kalau kita bicara tentang judi online lagi, saya gara-gara Bang Haris nyebut tadi, judi online ini sebenarnya kehebohan ini sudah lebih mungkin dalam 2 tahun ini ya kita ngomong judi online. Dan ini semakin parah dan dampaknya juga begitu banyak kepada masyarakat ya. Cuma kayaknya ini saya tadi di jalan saya mendengar di radio di mobil pemerintah fokus pada pencegahan. Nah ini agak menarik nih Bang. Ini Bang Haris mungkin bisa. Ini kan judi online udah jelas penjahat ya. Dan orang yang paling diuntungkan dalam judi online udah jelas bandar. Betul. Nah kenapa pendekatannya pencegahan kepada masyarakat? Harusnya kan ditindak bandarnya. Sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses judi online. Nih saya mau nanya juga ke Bang Haris nih. Kalau pertama sih begini. Sebenarnya petunjuk-petunjuk soal judi online itu kan udah kalau bahasa enak sekarang udah di-spill ya. Udah dikeluarkan oleh PPATK. Nah itu satu. Yang kedua menurut saya mau mencegah maupun mau bertindak, saya pikir ada satu faktor atau satu institusi yang belum diberdayakan. Namanya OJK. OJK itu kan punya fungsi pengawasan terhadap perbankan. Ya. Judi online-nya itu kan semua nggak mungkin kita masukin koin ke dalam HP kan? Iya. Karena terkoneksi dengan aplikasi perbankan atau penyedia jasa keuangan itu yang online. Nah, regulasi pengawasnya sudah ada, institusinya sudah ada, Mas. Nah, kita nggak pernah dengar. Kok seolah-olah ini hanya masalah digitalnya saja di Kominfo. Dan kepolisian. Betul. Nah, kok nggak disertakan dengan tata kelola atau governance digital yang digembar-gemborkan di ranah yang lain. Misalnya beberapa bulan lalu kita lihat ada pemerintah bikin tim percepatan pembangunan infrastruktur digital. Lalu sudah ada regulasi soal pemerintahan digital. Iya. Ya kan? Ini kan ambisius sekali. Ternyata hanya diginiin sama sama hacker yang menggunakan ransomware tadi itu. Lalu nggak diapa-apain, balikin sendiri aja. Ya kan, hebohnya selama 10 hari itu udah luar biasa. Luar biasa Bang. Nah, gitu. Jadi mencegahnya nggak bisa, tapi bangunannya gembar-gembor. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi soal judi online, kenapa harus pencegahan lebih dahulu? Kalau menurut saya pencegahan ya otomatis harus lah. Iya. Itu sih nggak usah dijadiin agenda. Iya betul. Harusnya setelah penindakan kan? Nah, setelah penindakannya ini kan harusnya dilakukan dengan cara, bukan saya ngelihat misalnya ada 2 berita nih, Mas. Kakak beradik ditangkap polisi karena menjadi operator judi online. Iya. Nah, kita ini kan punya penyakit begitu ya di bangsa ini ya. Iya. Mencari kambing hitam. Nah, nggak mungkin 2 orang ini mengoperasikan sistem online yang besar tadi. Iya. Jadi menurut saya interkoneksinya, atau kalau pakai istilah digital itu ada sistem convergence-nya. Pertemuannya sejumlah kelengkapan dan fasilitas dalam dunia teknologi dan informasi itu sudah bisa dicegah. Nah, itu juga akhirnya yang malu sendiri kan negara hari ini, Mas Novel, ketika mau dorong perbaikan undang-undang penyiaran. Oh, iya. Ya kan? Yang di situ kan salah satu poinnya adalah soal menyadari adanya sumber kekayaan digital. Dia mau mengkapitalisasi digitalnya orang, ternyata begitu disedot nggak bisa dijaga.
udah bocor gimana? Harganya jatuh, gak ada harganya. Gitu. Iya. Jadi kan pertanyaan orang sekarang, lo kalian mau mengkapitalisasi kami lah, nanti data kami bocor. Iya. Gitu. Nah, jadi emang skillnya, Mas Novel, sorry to say, memang rejim penguasa ini skill mengkapitalisasi digitalnya orang. Selain mempidanakan orang, ya, mengkapitalisasi tadi itu, tapi kemudian tidak bisa menjaga. Lalu yang kedua skillnya bangun infrastruktur yang masif, ya kan? Tetapi kemudian tidak bisa digunakan untuk membangun lalu lintas kebaikan dan kejahatan, mana yang baik, mana yang jahat. Jadi semua dianggap oke, judi online pun oke. Iya. Nah itu situasi kita hari ini ada di situ. Iya. Dan kalau kita lihat terkait dengan masalah judi online ini, sebetulnya kalau mau kita lihat yang pertama begini ya, sebelum saya bahas lebih jauh lagi, kita sudah melihat dampaknya begitu berat. Banyak orang yang korban sampai bunuh diri, sampai akhirnya melakukan pembunuhan untuk mendapatkan uang karena sudah bobol duit kantornya. Iya, bobol duit kantornya dan banyak lagi yang lain. Kalau melihat dampaknya sebesar itu, negara harus melindungi orang-orang ini agar tidak orang-orang lain lagi berbuat hal yang serupa. Betul. Karena sudah kecanduan ya. Dan belum lagi setelah itu ada pinjaman online yang justru memudahkan orang itu untuk main judi lagi. Ini kan luar biasa. Dan sebetulnya untuk berantas mestinya nggak sulit. Kenapa? Ya pergerakannya kan diperbankan. Buktinya PPATK juga bisa mendetek kok. Itu semua. Dan kalaupun mau melakukan tindakan pasti akan cepat. Alasan yang selalu digunakan kan normatif. Selalu dibilang, oh ini mereka pakai rekening palsu, pakai ini dan segala macam. Justru dengan mudah ketika di freeze, nggak ada yang ngaku, udah rampas. Nggak ada beban, tinggal dirampas. Dirampas negara. Kan ada juga aturan-aturan yang mendasari itu untuk bisa melakukan tindakan-tindakan. Karena pola pikirnya gini Mas Novel. Menghukum itu harus ketemu orangnya terus dimasukin penjara gitu. Iya. Padahal itu bagian lain dalam penegakan hukum. Tapi yang cepet ya freeze dulu aja. Iya betul. Dengan di freeze orang itu takut. Gak akan ada yang mau ngakuin bang. Nanti tinggal disita jadi milik negara. Jadi penerimaan negara kan? Penerimaan negara. Besar itu nilainya. Selama trafficnya kelihatan bahwa dia main judi online. Tinggal minta penetapan pengadilan. Ditetapkan dengan model sita itu kan sampai bulan berapa kalau nggak ada yang ngaku diambil sama negara. Ya. Dan saya yakin kok PPATK itu bisa menyusun data yang sebesar itu. Artinya para perbankan ini sebetulnya sudah menginformasikan. Ya, itu dugaan saya ya. Jelas, karena perbankan punya kewajiban mengenali customer. Iya. Nah, ketika dia punya kewajiban mengenali customer, ini kan sangat mudah mengenali itu transaksi apa gitu kan mudah. Karena judi kan polanya kan kelihatan lah, pola main transaksinya kelihatan. Ketika dikenali, dilaporkan PPATK, akhirnya datanya lengkap. Artinya dengan begini sebetulnya alasan untuk ditindak apa tidak tergantung kebijakannya di atas. Ini jadi bukan soal nggak bisa tapi nggak mau. Nggak mau, nggak peduli. Khawatirnya lagi karena ini terkait dengan uang banyak. Uang banyak itu bisa juga dibagi-bagi, diberikan ke beberapa pejabat. Ini membuat akhirnya ada kesungkanan dan keengganan. Harusnya gimana kalau gitu? Aul penyelidik KPK handal dulu. Jadi saya bikin aja sama Aul dulu. Saya speechless bang kalau udah ngomong kayak gini bang. Tapi udah emang parah ya, udah 23 juta kan? Iya. Pemainnya 23 juta. Nah, bayangkan anggota DPR-nya saja 1.000. DPR dan DPRD ya. Jadi begitu luar biasa dan sudah sangat berbahaya lah. Dan yang lebih parah lagi adalah anak-anak. Mas Haris. Anak-anak itu ternyata yang di bawah umur 10 tahun itu ada 80.000 orang. Dan yang sudah kecanduan untuk main judi online. Dan ini sudah sangat berbahaya. Kalau dibiarkan, waduh, saya nggak ngerti nih. Indonesia emas tercapai apa enggak tuh? Jangan-jangan jadi terkendala gara-gara ini. Waduh, yang begitu luar biasa. Terus Indonesia online. Saya mau ngomong apa lagi jadi speechless tadi yang dibilang Aul tadi. Kalau menurut saya gini, dari diskusi ini kan sebetulnya ada satu hal lagi tadi balik ke soal PDN tadi itu ya. Itu kan tadi menunjuk kalau saya masih menganggap aneh si hacker yang berbaik hati itu
saya nggak terima gitu. Dalam kamus kejahatan nggak ada ini pasalnya. Itu Teori kriminologi gimana Bang? Nggak ada itu ini. penjahatnya melanggar kode etik. Penjahat berintegritas saudara. Nggak ada ini. Saya mau lontarkan begini. Apakah ada deal di belakang ini? Iya. Apakah sudah dibayar gitu maksud Bang? Apakah dibayar atau ada pertukaran tertentu, pembayarnya dengan cara tertentu, material tertentu, gitu. Jadi saya mau bilang saya nggak terima kalau hackernya itu tiba-tiba ngasih kuncinya. Iya. Nah, jadi apakah ada deal-deal tertentu dengan si hacker itu? Apalagi hackernya juga bahasa Inggrisnya nggak standar Oxford, ya kan? Jangan-jangan kalau dipencet pakai radar nih ada di sebelah mana gitu ya kan? Iya. Nah itu satu. Yang kedua, sebetulnya ini harusnya menjadi diskusi soal penataan atau tata kelola. Iya. Kita harus dorong DPR misalnya ambil alih. Bikin satgas atau bikin pansus untuk mendorong sebaiknya pemerintah seperti apa. Betul. Nggak bisa lagi diserahkan ke sana. Kita nggak bisa hanya menikmati misalnya ada si Mbak siapa itu atau TB Hasanuddin yang jadi viral karena marah-marah. Nggak cukup dengan marah-marah itu. Iya. Nah harusnya ada kebijakan lahir satu kayak buku putih ya. Salahnya di mana, tindak lanjutnya apa, dan siapa yang harus melakukan apa. Iya. Pengennya sih kayak begitu ya. Semoga nanti bisa dilakukannya bukan hanya di PDN saja, tapi juga untuk judi online. Jadi mesti harus didorong agar tindakannya itu benar-benar gitu. Kalau enggak kan kita nggak ngerti. Sebetulnya mereka ini saling menunggu, saling tidak mau atau saling menyalahkan, nggak ngerti juga kan. Dari sisi sosial kemanusiaan Mas, saya baru ingat. Ada banyak orang tua yang mencari-cari anaknya yang tidak terhubung karena mereka kerja di pabrik-pabrik judi online itu yang ada di luar negeri. Ada isu human trafficking juga Bang. Ada human trafficking di sana, ada yang tersiksa juga. Itu jumlahnya udah ratusan kan. Saya pernah bantuin satu kali tuh, saya kasih datanya ke Kemenlu, ke timnya Bu Retno, ke Pak Mahfud juga. Dan ternyata sebenarnya negara juga lelah ngurusin ini. Iya. Lah kok misalnya di deretan Medan Merdeka itu kok nggak kesian gitu ya sama yang kantor situ udah capek-capek, ya kan? Kok yang ini kok masih sibuk, nggak enak, nggak ada pasalnya. Padahal di tempat sana itu udah. Iya. Ya, semoga aja nanti dengan pemerintahan baru ya. Semoga kemudian bisa menjadi semangat baru. Mau untuk mengusut ini semua, terutama masalah judi online. Kalau soal dengan Pusat Data Nasional tadi, semoga segera dilakukan. Ini sama pentingnya Mas, sorry saya potong. Iya. Sama pentingnya dengan makan siang. Makan siang gratis. Karena sekarang teknologi memang jadi bahan sekarang buat apa kita makan siang gratis? Iya. Ya kan? Tapi rusak gara-gara judi ya. Rekening kita jebol. Ya. Betul. Betul. Barangkali nggak perlu makan siang gratis karena duitnya terjaga. Iya. Makan siangnya berapa, yang jebol berapa kan gitu ya. Ya menarik sekali, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Nanti kita bincang-bincang lagi di hal-hal yang terbaru ya. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.